Ibrani 11 ayatnya yang ke-11. Karena iman, ia juga, maksudnya Abraham, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, apa kalimat yang terakhir? Yang memberikan janji itu setia. Hari ini saya kasih tema khotbah saya, He is faithful. Tuhan setia. Dia yang memberikan janji kepada setiap kita setia. Amin Bapak Ibu. Ya, kenapa saya kasih ayat ini? Ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya itu lihat film biskup itu, His Only Son. Ada yang sudah lihat? Dan saya baru dari situ itu saya agak ketika saya nonton itu saya memperoleh angle yang baru gitu. Ya, selama ini ketika saya kalau itu kan cerita tentang Abraham, Sarah, bagaimana ketika Tuhan berjanji kepada mereka untuk memberikan keturunan dari anak kandungnya sendiri. Selalu kita angle-nya yang terbesar biasanya selalu Abraham. Betul nggak? Kemudian bisa-bisa Ishak. Yang Sarah ini mungkin kelihatannya kecil. Ya, tetapi ketika saya lihat film ini, sepanjang film ini main ya kira-kira 1 jam, hampir 1 jam 30 menit. Saya itu kagum dengan yang namanya Sarah. Selain karena dia wanita cantik gitu ya kan. Saya lihat sepanjang itu pertama kali itu ya. Kenapa firman ini buat saya kayak gini? Mustahil. Itulah cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Sarah bisa percaya kepada Tuhan. Ya, ide atau gagasan Tuhan itu apa ya? Enggak dapat dipercaya. Ya, bahkan mungkin kalau bahasa Surabaya ngawur itu Tuhan itu. Ya kan? Sarah sudah umur berapa? Ya kan dia sudah menikah dengan Abraham, saya tidak tahu berapa tahun, tapi sudah berapa lama itu mereka juga nggak bisa punya anak. Kok Tuhan bisa ngomong, Tuhan punya ide, nanti akan lahir keturunanmu, anak kandungmu. Selama bertahun-tahun itu juga ketika saya lihat di film itu pertama kali yang muncul itu ketika Sarah sama Abraham ini hidup di Mesopotamia. Ya, by the way di situ adalah tempat mereka banyak tempat penyembahan berhala dan itu di situ adalah tempat pusat penyembahan berhala. Artinya yang bisa saya pikir waktu itu Abraham itu tidak kenal siapa Tuhan yang sedang memanggil dia untuk pergi ke negeri yang dia juga nggak tahu. Ya. Ketika Abraham mulai percaya, ya Abraham pergilah ke negeri yang kutunjukkan. Mungkin buat saya sudah gila. Abraham itu percaya kepada orang yang enggak, pribadi yang tidak dia kenal untuk dia bisa percaya. Tetapi ketika Abraham ngomong sama Sarah, aku disuruh loh sama Tuhan. Tidak tahu itu namanya siapa. Pergi ke situ. Saya bisa gambarkan ketika Abraham ngomong itu sama Sarah. Itu bukan Abraham, itu bukan orang tidak mampu loh. Bukan orang miskin loh. Dia orang kaya loh itu. Dengan kondisi dia punya berbagai macam. Ya, dia orang kaya dan ketika dia dengar Tuhan seperti itu. Dia ngomong sama Sarah. Dengan kata lain diajak kere, diajak melarat. Betul nggak? Saya bayangkan itu ketika Abraham ngomong sama Sarah terus Sarah tiba-tiba mau. Ya. Dan di perjalanannya sepanjang 25 tahun di tengah-tengah perjalanan itu selalu Abraham ngomong Tuhan berjanji nanti kita akan jadi bangsa yang besar, kita akan punya keturunan, punya anak dari kita sendiri. Selama bertahun-tahun sang suami ngomong seperti itu, hal yang sama kepada Sarah. Saya percaya, ya. Mungkin awalnya Sarah itu percaya. Tapi bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun. Apakah enggak marah? Coba saya percaya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Ibu-ibu enggak pernah merasakan. Tapi paling enggak, marah enggak? Enggak tahu, enggak pernah merasakan. Saya percaya pasti marah. Ya kan? Ketika lihat orang lain, lihat ada anak-anak kecil, dia membayangkan, oh iya ya, kalau punya anak aku sedang ya. Selama bertahun-tahun Abraham, tenang, Tuhan yang berjanji dia pasti akan menggenapi. Kenapa saya mulai dari ini? Buat saya seperti ini yang saya dapatkan, apakah Anda dan saya itu seperti Sarah? Apa maksudnya? Sarah mengenal Allah itu melalui orang lain. Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Sarah. Dia selalu dengar dari Abraham, percaya. Tuhan sudah ngomong, Tuhan berjanji. Ya, sama mungkin kita nggak dengar langsung dari Tuhan. Kita mungkin dari leader kita, dari gembala kita. Tenang, Tuhan pasti akan menggenapi. Nanti aku tak doakan ya, supaya kamu tetap kuat, kamu punya pengharapan.
Mungkin itu yang kita sering dengar, atau mungkin ya cuman ya karena kita biasa ke gereja dengar firman Tuhan, iya aku percaya. Mungkin kita seperti itu. Buktinya mana? Aku loh sudah menjalani ini bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan tidak pernah menjawab janjinya dalam hidupku. Mungkin sama seperti Sarah. Ya kan? Dan itu dia lalui terus dan terus. Atau seperti ini, Sarah tidak mempercayai segala sesuatu yang Allah janjikan ketika ia baru pertama kali mendengarnya. Saya mau baca firman Tuhan dulu. Kejadian 18 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-15. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Ini firman Tuhan ngomong kepada Abraham. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, jadi dia kayak ngintip gitu ya, sambil mencuri dengar gitu Sarah itu. Ayat yang 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Mungkin ketika kita dengar janji Tuhan, entah apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kita, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Dan ketika kita dengar janji itu, buat saya ya, ketika Sarah ini tertawa, saya bukan berarti tertawanya kayak menghina atau mengejek, tapi itu buat saya kayak otomatis gitu loh, dia gak mungkin. Benar gak? Ketika kita dengar janji Tuhan dan beneran itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, kadang kita masa sih? Ya, saya bukan wanita seperti Sarah, tapi dengan lihat kondisinya seperti itu, gak mungkin aku ini punya anak. Ngajak bercanda di Tuhan ini. Ya. Kadang ketika kita terima janji Tuhan, entah apapun itu, ya mungkin kita lagi sakit parah dan kita dengar janji Tuhan, engkau akan disembuhkan. Masa sih? Bisa kita mungkin tidak percaya sama Tuhan seperti itu. Ya. Nah, saya lihat cerita ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Ketika Sarah ini berulang kali Abraham selalu ngomong, Tuhan itu berjanji loh, akan kasih anak, akan kasih keturunan. Ya. Sampai satu sisi, sampai satu detik kita melihat. Di film itu saya lihat kayak gini. Sarah itu ngomong sama Abraham, iya, Tuhan itu ngomongnya sama kamu, bukan ngomongnya sama aku. Mungkin benar kamu akan punya anak kandung, kamu punya keturunan, tapi bukan dari aku. Karena Tuhannya ngomong sama kamu, Tuhan itu tidak pernah ngomong sama aku. Makanya tadi saya ngomong kan, nggak percaya ketika dia pertama kali dengar, walaupun dia sempat mencuri dengar itu tadi. Dia ngomong, Tuhan itu ngomongnya sama kamu, Bram. Nggak pernah ngomong sama aku. Makanya itu dia punya ide. Dikasihkan siapa? Pernah baca Alkitab semua? Siapa yang dikasihkan? Hagar. Begitu frustasinya dia. Ya. Dan saya percaya ketika dia kasih Hagar itu, hancur itu hatinya saat itu. Saya tidak bisa merasakan lebih dalam, mungkin yang wanita bisa gitu kan. Ketika dia kasihkan Hagar itu, hancur sudah itu hatinya Sarah itu. Ini tak Tuhan yang kamu percayai, Bram? Nangkep maksud saya sampai sini, Bapak Ibu? Ini tak Tuhan yang kamu percayai? Ya. Tapi akhirnya dikasihkan Sarah. Ya waktu saya lihat film itu ya memang Abrahamnya nggak mau. Bukan itu hendak Tuhan. Pokoknya yang maksa intinya Sarah gitu. Ya. Sampai akhirnya terjadi dan punya anak. Di situ setelah punya anak itu si Sarah itu
hatinya jauh lebih hancur lagi ketika dia lihat ini. Dia merasa cemburunya besar banget sama Hagar. Saya enggak ngomong masalah salahnya Sarah, dua-dua buat saya sama-sama salah gitu kan. Abraham ya mau kok itu kan, walaupun dipaksa. Ya, saya bukan gini berarti membela kaum pria, enggak. Tapi poin saya bukan itunya. Ya. Poin saya tadi apa? Ketika kita dengar janji Tuhan mungkin pertama kali dan itu enggak sinkron dengan situasi dan kondisi kita. Apakah kita ini masih tetap percaya Tuhan? Jangan pernah mengambil alih wewenang Tuhan dalam hidup kita. Bagi saya ketika Sarah kasih Hagar itu kepada Abraham, seolah-olah dalam tanda petik, tadi kan ngomong kan, Tuhan ngomongnya sama kamu, tidak pernah ngomong sama aku. Jangan pernah ambil posisi Tuhan. Jangan kita yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Ketika mungkin janji itu belum digenapi dalam kehidupan setiap kita, kita boleh berusaha. Tapi izinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan ambil wewenang Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Ya, walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung sekalipun, percayalah dia Tuhan yang setia. Dia pasti akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menerima janji Tuhan? Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Pemazmur menggambarkan kekristenan atau kita sebagai anak Tuhan itu seperti sebuah bangunan. Dan kekuatan sebuah bangunan itu tidak ditentukan dengan apa yang nampak di luar. Tetapi ditentukan dari apa yang ada di dalam atau di dasarnya. Makanya tadi Mazmur dikatakan kalau dasarnya sudah hancur, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Oleh karena itu yang harus kita bangun adalah dasar kita, fondasi kita. Ya. Jika dasar sebuah bangunan hancur, maka bangunan itu pun akan hancur, rubuh. Ya. Atau dengan kata lain, jika kita nggak percaya, kita mulai kehilangan iman, maka sesungguhnya dasar hidup kita sebagai anak Tuhan sedang hancur, sedang rubuh. Oleh karena itu, ketika kita melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kita, ya, supaya kita bisa menerima, menikmati janji Tuhan, bangun dulu dasar atau fondasi kita. Amin. Bangun dulu. Kalau dasar kita tidak kuat, maka yang kelihatan ini, kelihatannya setiap minggu ke gereja. Setiap minggu CG. Tapi kalau dasar bangunan kita sudah nggak percaya sama Tuhan, percuma, hancur. Apa yang Tuhan janjikan, ya, mungkin kita akan, mungkin kita ketawa, mungkin sama seperti Sarah. Masa sih Tuhan bisa genapi itu dalam hidupku? Enggak mungkin. Lukas 6 ayat 46 sampai 49, demikian firman Tuhan. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan, apa Bapak Ibu? Mendengarkan perkataanku, apa? Serta melakukannya. Lihat, mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Seperti apa? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tadi saya katakan kita seperti seumpama bangunan. Kalau dasar kita atau fondasi kita, saya percaya semua pasti tahu ya, kalau kita bangun rumah pasti ada fondasinya. Ya. Kalau fondasinya tidak kuat, pasti rumah itu hancur, rubuh. Sama seperti ini firman Tuhan katakan. Ya. Kalau kita cuma mendengarkan aja, tidak melakukan, ya, maka kita akan hancur, kita akan rubuh. Ya. Kenali Tuhan kita, ya, dengarkan, lakukan, ya, karena kedalaman itu selalu berbicara tentang sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi sesungguhnya ketika dia ada di dalam permukaan, muncul di permukaan itu adalah menunjukkan apakah dia kuat atau enggak. Memang kedalaman itu kita enggak tahu, ya, sama seperti kita sering tahu kan kalau biji pohon korma, ya, bagaimana biji pohon korma itu ditanam,
digali dalam-dalam 2-3 meter, kemudian biji korma itu ditaruh di dalam, ditumpuin pasir, batu dan lain sebagainya. Ya, biji korma itu tidak bisa dia langsung naik ke atas, karena di atasnya tertumpuk dengan batu-batu yang besar. Ya, supaya dia bertahan untuk dia tetap hidup, dia akan merambatkan ke dalam. Ya, dia akan cari air, dia akan cari makanan ke bawah, sampai akhirnya dia merambat ke bawah, dan sampai ke bawah ketika dia sudah kuat, akarnya sudah kuat, maka dia akan timbul ke atas, dia akan naik ke atas. Dan batu yang besar itu akan terguling dan akan jadi pohon yang benar-benar ketika ada angin badai dan lain sebagainya, dia akan tidak pernah rubuh, dia tidak akan pernah tumbang. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Ya. Sama apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kita, kita harus kedalaman kita, dasar kita dulu. Ya, nanti saya bahas itu yang terakhirnya. Ya, iman itu harus dibangun dari keintiman dengan Tuhan. Lanjutnya Lukas tadi belum selesai, Lukas pasal 6 tadi ayat 9 ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi apa? Tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah, apa? Tanpa dasar. Enggak cukup kita cuman mendengarkan firman Tuhan saja. Kalau kita cuman mendengar tapi kita enggak melakukannya, dikatakan ya kayak kita ini dirikan rumah, enggak ada dasarnya, enggak ada fondasinya. Cuman ya kalau ini misalnya rumah ditaruh gini, kalau ada angin, kalau ada hujan, ada badai, hancur enggak itu rumah? Hancur. Ya, saya enggak ngomong percuma kita datang ibadah hari Minggu, bukan. Tapi kita harus melangkah lebih, bukan cuma dengar firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau kita punya dasar seperti itu, saya percaya Roma juga ngomong seperti Roma 10 ayat 17. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Ketika kita iman itu kita dapatkan dari dengar, ya, bukan cuma berhenti dengar, tapi kita mulai melakukan. Ya. Kalau kita cuma dengar dan dengar, kita tidak pernah melakukan, saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam kehidupan setiap kita. Kita cuma dengar, oh iya ya, orang itu kok enak ya janjinya digenapi. Tanya, kok bisa janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, cerita. Ya kan, sharing ini, oh iya aku melakukan ini. Oh iya. Tapi dia cuma dengar aja, tanya yang lainnya. Sama seperti itu, karena dia cuma dengar aja, tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Betul nggak? Ya. Kalau kita punya kedalaman dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sudah benar, ayo mulai lakukan, melangkah. Ya. Saya lihat, saya bukan lagi cerita filmnya ya, tapi saya benar-benar, saya lihat Sarah ini luar biasa juga. Ya, mungkin Abraham, kalau Sarah nggak ikut Abraham, mungkin Abraham juga nggak bisa jadi seperti di firman Tuhan seperti itu. Ya. Detik-detik terakhir ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak ini, ya harus ke Gunung Moria, dan itu 3 hari perjalanan jauhnya. Saya tanya, kalau ibu-ibu ya, jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gitu, terus suaminya ngomong, anakku mau tak persembahkan, anak kita mau diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan di atas gunung, dikasih enggak? Ibu-ibu, oh iya, puji Tuhan, Tuhan minta, ambilin. Saya percaya ketika Sarah, ya saya enggak ngomong ikhlas 100% ya, tapi ketika dia mulai menyerahkan Ishak kepada Abraham, Abraham kan enggak mungkin bohong toh. Masa tak bujuk ya istriku rek, tak ajak pergi kemana, Ishak, kan enggak. Dia ngomong. Ya kan? Dan Sarah mulai di situ mulai percaya. Benar nggak? Dari mulai yang sebelumnya nggak bisa percaya, tapi dia mulai pelan-pelan ketika dilihatnya di dalam kehidupannya janji Tuhan mulai digenapi. Ya, dia mulai percaya. Ya. Dan ketika Abraham ngomong seperti itu, ya Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan di atas Gunung Moria. Itu pun Gunung Moria itu sepanjang perjalanan 3 hari itu perjalanannya nggak mulus. Perjalanannya itu perjalanan yang pokoknya terjal, ya curam dan lain sebagainya, banyak apa
banyak perampok-perampok dan lain sebagainya. Ya, mungkin Sarah ngomong, lu ngapain kok di Moria, di sini aja kan ya bisa toh. Ya. Tetapi di situ saya melihat Sarah mulai hatinya, ya, dia mulai mengenal Tuhan. Dia mulai dasarnya mulai terbangun sedikit demi sedikit. Ya. Makanya tadi di awal sebelum saya firman Tuhan, saya sempat ngomong gini kan, percayalah bukan pada janjinya, tetapi kepada Sang Pemberi janji. Amin. Nggak salah kita percaya janji Tuhan. Memang janji Tuhan itu bukan biasa-biasa. Janji Tuhan itu selalu luar biasa. Janji Tuhan itu selalu ajaib. Tapi bukan berhenti kita cuma sekedar percaya janjinya. Tapi percayalah kepada Sang Pemberi janji. Dia bisa dipercaya, dia Allah yang setia. Ketika Sarah melepas Ishak itu, ya, nggak semudah itu. Ya, mungkin dia nangis. Mungkin dia ngomong, ini mungkin terakhir kali aku ketemu kamu ya. Sambil dipendam perasaannya. Ya, tapi dia mulai dibalik semuanya itu, saya percaya. Sarah mulai percaya kepada Tuhan. Bukan cuma Abraham, tapi Sarah mulai percaya kepada Tuhan. Hari ini bagaimana kita bisa percaya? Ya, mungkin kita tadi sama seperti Sarah yang pada mulanya kita kenal Tuhan dari orang lain. Ya, atau mungkin ketika Tuhan kasih janji pertama kali kita ya masa sih? Ya, bagaimana kita bisa percaya kepada Sang Pemberi janji? Yang pertama adalah mempercayai Allah dimulai dari mengenalnya. Mempercayai Allah dimulai dari mengenal Tuhan. Ketika tadi saya cerita ketika Abraham ngomong sama Sarah, Ishak ini loh diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Dia mulai dalam tanda petik ya, ikhlas kayak gitu. Menyerahkan. Karena dia mulai kenal siapa Tuhan itu. Amin. Ya, dia mulai kenal. Ya, yang tadi sebelumnya dia merasa apa ya, yang tadi saya ngomong mengambil alih wewenang Tuhan, merasa sok pinter, sok ngajarin. Hari ini dia mulai pasrah karena dia sudah mengenal Tuhan. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Ya, saya beberapa hari lalu ikut conference di Jakarta, ada salah satu pembicaranya, dia sharing, dia kesaksian luar biasa. Dia beli satu lahan pokoknya untuk dibangun gedung gereja yang besar di tempat yang kawasan elit juga. Ya, saya bukan ceritanya karena kawasan elitnya sih enggak, tapi dia ngomong loh, enggak punya dana untuk beli jangankan ngomong untuk beli tanah, untuk operasionalnya tiap bulan aja dia mikir kayak gitu. Ya. Tapi gerejanya ini rame dan selalu penuh. Ya, jam ibadah sudah nambah, pokoknya sudah nggak cukup lah. Pokoknya harus pindah tempat. Ya. Dan sampai satu titik dia ketemu salah satu temennya ini bisnismen kelas-kelas atas pokoknya kayak gitu. Kemudian dia ngomong, oh nanti tak kenalin. Saya nggak perlu sebut ya namanya ya. Tak kenalin temanku. Temannya ini lebih hebat lagi gitu ya. Kelasnya lebih tinggi lagi. Itu yang punya banyak tanah pokoknya di kota metropolis kayak gitu. Akhirnya dia ya, wong dikenalin aja apa salahnya kan gitu kan. Ya mau kayak gitu. Ya. Dan pendeta ini dikenalin, ketemu kenalan, kemudian sampai satu titik diajak makan. Ya. Diajak makan dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang high class itu, kelas atas itu. Ya. Terus, Pak, beneran dia ini disediakan tempat ya untuk dibeli sama pendetanya ini. Harganya itu sudah murah banget, bukan dipotong separuh harga, saya enggak tahu, pokoknya ngomongnya murah banget gitu. Ya, walaupun murah banget, kalau nggak punya uang, ya kan, ya tetap nggak bisa beli, bener nggak? Ya, dan itu lagi makan dengan banyak bisnismen gitu, yang temennya tadi yang ngajak dia, Pak ini sudah murah banget, ini harganya sudah spesial ini, mas, ya, yang temennya tadi yang punya tanah itu ngomong gini, sudahlah Pak, masa gak berani Pak, saya itu loh punya tanah banyak itu loh. Aku ya enggak punya duit, gitu gampangannya gitu. Aku ya enggak punya uang, tapi aku berani beli-beli. Masa sih itu pendeta enggak berani beli? Nangkep maksud saya? Perkataannya nangkep? Ya enggak ngerti, saya ulangi lagi. Maksudnya itu, aku ini loh, gampangnya ini, orang yang bukan enggak percaya Tuhan ya. Maksudnya, ya anggapan ya biasa-biasa lah. Saya enggak tahu itu Kristen atau enggak ya. Pokoknya mau ngomong gini, kamu itu loh pendeta, sing punya Tuhan, sing hebat.
Aku lo enggak punya duit, tapi berani kok beli di situ berani. Kamu punya Tuhan. Jangan ditiru kalau Tuhan enggak ngomong Bapak Ibu. Saya cuma sharing. Ini memang Tuhan ngomong. Dia cerita gini, terbakar aku, dihina, aku ngenyek ini hamba Tuhan ini dihina gitu kan. Dia ngomong dengan keberanian, pokoknya dia kayak gini, imannya itu mulai gitu. Dia berdiri, ya Pak, deal saya beli. Bingung uangnya dari mana. Ya, tapi itu yang dia ceritakan. Ya, bukan masa ceritanya, tapi Tuhan cukupkan sampai sekarang. Ya. Saya mau ngomong gini, kenapa dia, ya bukan karena terhinanya ya, tapi saya tahu. Itu memang triggernya dia terhina itu. Tapi dia tahu, bukan cuma dia tahu, dia kenal Tuhan yang dia sembah. Nggak akan pernah mempermalukan. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Amin. Ya. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, bukan cuma percaya saja, tapi kenal. Makanya tadi saya ngomong dasar kita ini harus benar sama Tuhan. Kalau kita tidak pernah bangun keintiman sama Tuhan, ya kita tidak pernah kenal sama Dia, ya. Tadi saya sempat tanya kan, kalau misalnya gembalanya mau kasih iPhone 15, nggak ada yang percaya semua. Ya. Kalau kita sama Tuhan kayak gitu, ya janjinya nggak pernah digenapi. Saya nggak lagi ngomong gembalanya, enggak, saya lagi ngomong sama Tuhan. Kalau kita Tuhan itu, makanya tadi saya bilang jangan percaya janjinya, percayalah kepada pemberi janji itu. Dia yang berjanji itu dia setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan Anda. Ya, tinggal kita loh, pengenalan kita akan Dia ini loh. Kedalaman kita, dasar kita sama Tuhan itu loh. Amin. Ya, saya anak saya yang nomor 1 sekarang sudah 17 tahun. Ya, pertama kali dia ngomong sama saya, Dad, minta diajarin setir mobil kayak gitu. Ya. Pertamanya ya agak-agak saya gini sih Bapak Ibu. Saya bukan masalah secara jasmaninya sih, tapi saya lebih ngomong mentalnya itu loh, siap enggak. Ya. Dan kalau sekarang percaya saya sama dia, semakin tambah percaya. Ya, walaupun mungkin masih belum saya biarkan dia mengemudi setir malam, tapi siang sudah tak biarin. Tetap sama saya karena enggak punya SIM masih kan gitu kan. Ya, tetap saya dampingi, tapi maksudnya gini, ketika saya belajar percaya, saya sudah mulai kenal, dia sudah mulai bisa. Betul enggak? Kalau kita enggak pernah mengenal Tuhan kita, janjinya sehebat apapun, saudara mungkin akan tertawa sama seperti Sarah tadi. Masa sih? Ya. Kalau Bapak Ibu Anda semua ya mau janji itu digenapi, percayalah, kenalah Dia. Amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa percaya? Mempercayai Allah dimulai bahwa kita tidak tahu apa-apa. Jangan sok tahu. Jangan sok ngatur Tuhan, harusnya ini. Pinter siapa kita sama Tuhan? Sudah jelas pinter Tuhan. Makanya tadi kenapa saya ini tadi pakai gambaran Sarah tadi. Sarah kenal itu juga, kenal Tuhan dari mana sih? Dari Abraham. Tapi setelahnya itu dia kenal, dari dia sendiri dia tahu. Ya. Sebelumnya dia berusaha tadi saya ngomong mengambil wewenang itu, tapi sekarang dia mulai belajar tahu. Ya, dia belajar, aku ini tidak tahu apa-apa tanpa Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun hidup setiap kita sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sama seperti tadi saya sempat ngomongkan anak saya belajar setir mobil. Saya tersadarkan suatu kali ketika saya lupa waktu setelah selesai saya ajarin dia setir mobil atau mau mulai setir mobil. Dia itu tanya kayak gini Bapak Ibu. Dad, gimana cara nyalain mobilnya? Saya baru syok gitu kan. Itu sudah belajar nyetir mobil sama saya itu sudah berbulan-bulan. Ternyata enggak bisa nyalain mobil Bapak Ibu. Terus saya tahu, baru saya nyadar, oh iya ya selama ini kalau belajar nyetir sama saya yang starter mobil kemudian saya langsung
ngemudi mobil, cari tempat yang sepi. Baru setelah itu kan enggak pernah starter mobil. Karena pindah tempat duduk gitu aja kan. Saya baru sadar, oh dalam hati kok kebacut di sini nyetir mobilnya gak bisa padahal nyetir sudah bisa gitu kan. Maksud saya sama Tuhan, kita itu seharusnya posisikan diri kita enggak tahu apa-apa. Enggak usah ngajari Tuhan, harusnya jalan ke sini loh Tuhan. Harusnya ini loh Tuhan. Harusnya ini, enggak usah. Tuhan itu jauh lebih hebat dari Bapak Ibu. Termasuk dari saya, kita enggak ada apa-apanya. Amin. Ya, belajarlah percaya, kenali dia. Ya, jangan sok pinter, jangan gurui Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita sampai kepada janjinya. Ya, walaupun kondisi dan situasi mungkin kita tidak mengerti, tapi saya percaya ketika kita siap, Tuhan akan genapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Dalam setiap prosesnya, Tuhan itu sedang memproses untuk mengenapi janjinya. Saya tidak berdoa supaya 25 tahun sama seperti Sarah dan Abraham, janji Tuhan digenapi dalam Bapak Ibu. Tapi yang saya percaya, Tuhan tahu waktu yang tepat. Dan selama kita menantikan janji Tuhan itu, izinkan kita nggak tahu apa-apa, izinkan kita dituntun Tuhan. Sampai kita menerima kegenapan janji Tuhan. Amin. Dan bangun fondasi kita, dasar kita. Sebagai orang benar, miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin.